salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. NID saya adalah 0408058903. Baik, Universitas Muhammadiyah Tangerang adalah salah satu universitas swasta yang berada di Provinsi Banten, Kota Tangerang, dan alhamdulillah pada saat ini Universitas Muhammadiyah Tangerang memiliki akreditasi unggul. Universitas Muhammadiyah Tangerang itu sendiri berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Cikokol, Tangerang. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas di perguruan tinggi. Tugas utama seorang dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyalurkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tridharma perguruan tinggi. Adapun sistem pembelajaran merujuk pada cara seorang dosen mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang melibatkan berbagai aspek termasuk perencanaan, penyampaian materi, metode pengajaran, dan juga penggunaan media dan evaluasi. Dosen juga berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang melaksanakan catur dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah menguatkan AIKA atau yang biasa disebut dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang berlangsung sepanjang hidup, baik secara formal maupun informal, untuk mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif. Pengajaran adalah proses atau aktivitas mengajar dan belajar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara sistematis dan interaktif. Secara sederhananya, pengajaran adalah kegiatan menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan penelitian wajib dilaksanakan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai salah satu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Manfaat penelitian itu sendiri sangatlah luas, yaitu mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas hidup. Secara umum, penelitian memberikan wawasan baru, memperdalam pemahaman, dan menghasilkan solusi praktis untuk berbagai jenis tantangan. Kemudian, LPPM Universitas Muhammadiyah Tangerang adalah singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Tangerang. LPPM itu sendiri adalah unit yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi rektor di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam hal publikasi ilmiah dan pengembangan inovasi. Kemudian AIKA adalah singkatan dari Lembaga Pengembangan Kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang biasa disingkat dengan LPK AIKA Universitas Muhammadiyah Tangerang. AIKA UMT adalah lembaga yang berfokus pada pengembangan pemahaman mahasiswa mengenai Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan perguruan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek tahun 2025. Pada mata kuliah manajemen perpustakaan yang terdiri dari 2 SKS memiliki 16 kali pertemuan, 15 kali pertemuan perkuliahan secara umumnya atau regulernya, kemudian satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuannya lagi untuk UAS. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester yang sedang saya ajar mengenai manajemen perpustakaan. Pada mata kuliah ini membahas tentang
pengodoan buku, proses sirkulasi buku, kategori buku, dan juga sistem layanan perpustakaan. Adapun sistem penilaiannya berdasarkan presensi atau kehadiran mahasiswa, kemudian juga dari tugas, UTS, dan juga UAS. Pada mata kuliah manajemen perpustakaan yang terdiri dari 2 SKS memiliki 16 kali pertemuan, 15 kali pertemuan perkuliahan secara umumnya atau regulernya, kemudian satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuannya lagi untuk UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kembali lagi kita bertemu setelah minggu lalu ya. Kita bertemu minggu ini, kita bertemu lagi di materi yang sama atau mata kuliah yang sama, mata kuliah manajemen perpustakaan, di hari yang sama juga, di waktu yang sama juga. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semua yang ada di dalam kelas, di dalam ruangan ini, bagaimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Baik, siapa yang nggak masuk hari ini? Eko masih di jalan. Ada lagi selain Eko? Tidak ada? Oke, sambil tunggu Eko ya, kita tunggu kehadirannya si Eko di dalam kelas ya. Kita mulai saja materinya. Baik teman-teman, materi pada pagi hari ini gitu ya, maksudnya tentang pengolahan buku, pustaka bukan buku. Bingung nggak? Bingung ya? Pengolahan buku, pustaka bukan buku. Yang namanya buku apa sih? Buku dalam gambarannya, ya kan? Pak, kertas di dalamnya lembaran-lembaran kertas, isinya kertas. Buku bukan buku itu maksudnya gimana ya Bu? Ada yang paham? Ada yang ngerti? Ada yang bisa jawab? Buku tapi bukan buku. Oke? Sugeng bisa jawab, silakan Sugeng. Jadi kalau buku bukan buku itu kayak ini majalah terus buku pamflet dan yang berisinya. Baik, terima kasih Sugeng sudah menjawab. Buku bukan buku. Koleksi perpustakaan dalam bentuk cetakan. Betul yang disampaikan atau yang dijawab sama Mas Sugeng tadi. Buku bukan buku. Majalah salah satunya. Koran salah duanya. Ada lagi. Brosur. Itu ya teman-teman. Jadi bentuknya sama, terbuatnya bahannya sama dari kertas, tapi dia buku bukan buku. Ya, makanya disebut dengan pengolahan bahan buku bukan buku. Oke, lanjut ya ke materi berikutnya. Menurut jenis dan sifatnya, teman-teman bisa melihat nih. Di sini ada gambar kertas, ada berupa film, plastik, dan hitam magnetik. Ini bagaimana nih cara penyimpanannya? Teman-teman pernah nggak sih berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Siapa yang pernah ke tangannya? Wah, luar biasa ya teman-teman, banyak berarti ya yang ke sana. Berarti nanti kapan-kapan kita kunjungan ke sana ya. Oke. Baik. Penggolongan bahan non buku berdasarkan jenis dan sifatnya dibagi menjadi 4. Itu penggolongannya. Ada yang berupa kertas, ada yang berupa film, ada yang berupa plastik, atau yang biasa disebut dengan CD, DVD. Nih bentuknya plastik. Kemudian ada hitam magnetik. Orang tuanya masih ada nggak yang punya kayak begini? Masih ada? Masih luar biasa. Teman-teman kalau misalkan magang, PKL, PPL mungkin ya biasanya disuruh buat laporan. Betul nggak? Laporannya harus di burning. Berarti berupa
stick atau DVD dan juga CD. Seperti itu. Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jelas, potong sedikit. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan dalam penyimpanan berkas, bukunya, kemudian tadi buku yang bukan bukunya, gitu ya. Kalau tadi yang disebutkan sama Sugeng, majalah yang boleh ada di perpustakaan itu harus dicap terlebih dahulu. Nih. Kalau sudah dicap, dimasukkan atau diletakkan di rak buku yang tersedia di dalam perpustakaan. Harus dicap dulu. Teman-teman kalau mau bikin acara berupa refleknya ya, atau playernya dan seterusnya, kalau mau tertempel di mading kampus harus diapain dulu? Dicap dulu. Capnya dari mana? Dari baung, ya kan? Nah, berarti itu disebut dengan legal, resmi, baru boleh ditempel. Begitu pun dengan majalah yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada surat kabar atau harian. Setelah dicap, kemudian didaftarkan, diinput di dalam komputer, baru boleh masuk juga. Jadi semua prosesnya seperti itu. Nggak bisa asal naruh aja. Gitu kan. Contoh, saya punya buku, titip dong bukunya, nggak bisa. Syaratnya harus ada ISBN-nya. ISBN yang mengeluarkan siapa? Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dibantu oleh percetakan. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan buku lainnya seperti gambar, peta, brosur dan sejenisnya yang pernah kunjungan ke perpustakaan. Brosur atau gambar, peta, bola dunia itu letaknya ada di lantai berapa? Lantai dasar atau lantai 1. Lanjut ya, cara penyimpanannya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui ini, cara penyimpanannya juga ya harus diperhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia teman-teman kita yang ditunggu ya. Dari Eko, kenapa dari Eko? Oke, Mas, silakan cari tempat duduknya yang kosong. Ya, tadi kepotong sedikit. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan dalam penyimpanan berkas, bukunya, kemudian tadi buku yang bukan bukunya, gitu ya. Kalau tadi yang disebutkan sama Sugeng, majalah yang boleh ada di perpustakaan itu harus dicap terlebih dahulu. Nih. Kalau sudah dicap, dimasukkan atau diletakkan di rak buku yang tersedia di dalam perpustakaan. Harus dicap dulu. Teman-teman kalau mau bikin acara berupa refleknya ya, atau playernya dan seterusnya, kalau mau tertempel di mading kampus harus diapain dulu? Dicap dulu. Capnya dari mana? Dari baung, ya kan? Nah, berarti itu disebut dengan legal, resmi, baru boleh ditempel. Begitu pun dengan majalah yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada surat kabar atau harian. Setelah dicap, kemudian didaftarkan, diinput di dalam komputer, baru boleh masuk juga. Jadi semua prosesnya seperti itu. Nggak bisa asal naruh aja. Gitu kan. Contoh, saya punya buku, titip dong bukunya, nggak bisa. Syaratnya harus ada ISBN-nya. ISBN yang mengeluarkan siapa? Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dibantu oleh percetakan. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan buku lainnya seperti gambar, peta, brosur dan sejenisnya yang pernah kunjungan ke perpustakaan. Brosur atau gambar, peta, bola dunia itu letaknya ada di lantai berapa? 1. Lantai dasar atau lantai 1. Tadi buku ya, kalau buku itu kan berupa kertas. Nah, kalau sekarang bahannya audio visual. Teman-teman ada yang pernah lihat ke Monas? Ke Monas pernah disajikan teks proklamasi? Pernah? Ada tampilannya nggak? Berupa gambar? Ada. Disertai dengan suara. Teks proklamasi durasinya berapa lama?
lupa gitu ya. Yang pasti ada tampilannya bisa didengar sama teman-teman dan juga bisa dilihat oleh teman-teman ya. Itu letaknya dari mana? Di lantai dasar Tunas, betul nggak? Yang pernah berkunjung? Ya mungkin bawa gebetannya gitu kan ya, atau mantannya yang pernah kesana gitu kan, atau nanti rencananya pulang dari sini mau ke sana juga boleh gitu kan ya. Nah kemudian audio visual ini kan berupa gambar dan juga suara. Kedua komponen tersebut diolah bersamaan sehingga dapat menampilkan gambar dan juga suara yang bisa dinikmati sama teman-teman. Bu, boleh nggak sih kalau kita minjem kaset, CD, DVD? Boleh, tapi hanya boleh digunakan di perpustakaannya saja. Kalau dibawa pulang boleh nggak? Enggak, tidak boleh. Yang boleh dibawa pulang adalah buku. Syarat pinjam bukunya pun harus ada. Apa Bu? Punya kartu perpustakaan? Ada yang punya? Ada yang nggak punya? Banyak. Padahal gratis loh pembuatannya. Lanjut ya ke materi berikutnya tentang cara pengolahan. Nah teman-teman nggak cuma tahunya misalnya minjem, orang perpustakaan tuh biasanya lebih rumit ketika bacaan atau buku yang teman-teman pinjam, kaset yang teman-teman pinjam, biasanya kadang suka males buat kembalinya lagi. Bener apa enggak? Bener. Ya biasanya segeletak aja kalau udah di situ pulang. Nah itu yang merapikan siapa? Tugas perpustakaan. Makanya pustakawan itu harus tahu letaknya, harus tahu pengelolaannya, biar tidak terjadi yang namanya kehilangan buku. Sering gak terjadi? Sering, gak dibalikin bukunya. Kalau misalnya keluar dari perpustakaan diambil, ketahuan nggak? Ketahuan, masuk ke mesin detektor. Buku yang terambil baik sengaja maupun tidak sengaja, kalau keluar dari perpustakaan, seumpama keluar dari lantai 21, nanti mesin detektornya bunyi kalau belum terdaftar ya sama pengelola perpustakaan. Tapi kalau sudah terdaftar, pinjaman bukunya aman. Seperti itu. Semua bahan yang masuk ke perpustakaan nggak bisa asal, ya harus melalui proses penelitian dulu. Kemudian dicocokkan koleksinya bener gak nih, disesuaikan kode-kodenya. Pernah nggak sih teman-teman kalau minjem buku itu dilihat di bawah ada kode bukunya, ya kan? Ada nomornya. Nah itu seperti itu. Jadi harus melalui proses penelitian, mencocokkan, baru setelah itu koleksinya bisa ditaruh ke sesuai raknya. Kemudian yang kedua ada pemberian identitas. Nah yang tadi yang saya sebutkan, namanya, nomornya, bukunya jenisnya apa, seperti itu. Pernah kunjungan juga masih ke Gramedia toko buku. Nah itu kan ada mengenai hukum, tentang pendidikan agama Islam mungkin, dan seterusnya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, kategorisasi memilih bahan pustaka yang sesuai jenis penggunaannya. Nah, setiap lantai itu berbeda isinya. Kalau tentang skripsi, tesis, ya, kemudian tentang lagi disertasi untuk S3 adanya di lantai berapa? Lantai 15. Boleh dipinjam tidak? Boleh, tapi tidak boleh dibawa pulang. Kemudian setelah itu diverifikasi datanya. Setelah diverifikasi baru menentukan tajuk subjeknya. Nah, baru setelah itu diklasifikasikan. Ini tentang buku kewirausahaan, kemudian ini tentang manajemen bisnis, ini tentang pengelola perpustakaan, dan seterusnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Kalau misalnya kita minjem di perpustakaan Bu, nah kan misalnya taruhlah kita minjem dikasih waktu batas 1 minggu. Nah kalau tiba-tiba kita lewat dari batas yang telah ditentukan tuh konsekuensinya kepada kita itu apa ya? Karena tidak ada yang mau bertanya lagi, tadi pertanyaan dari Mas Ilham dan yang satunya lagi pertanyaan dari Mas Sugeng. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan Mas Sugeng, saya jawab dulu pertanyaan Mas Ilham mengenai peminjaman buku. Ya Mas Ilham ya? Ya. Oke, Mas Ilham sebelumnya sudah punya kartu anggota belum? Sudah ada. Sudah ada? Ya. Baik, teman-teman,
perlu diingat biasanya peminjaman buku itu durasinya untuk pertama 1 minggu. Bisa nggak sih Bu diperpanjang? Bisa. Biasanya diperpanjangnya cuma sampai 2 kali doang. Kalau lebih dari 2 kali, mau nggak mau harus dikembalikan bukunya. Nah, apa Bu kira-kira hukumannya, punishmentnya? Bisa berupa si Ilham tidak diperbolehkan lagi untuk meminjam dalam jangka waktu sekian, misalkan durasinya selama 1 bulan nih, Ilham gak boleh pinjam. Nanti kalau sudah habis selama 1 bulan, Mas Ilham baru boleh pinjam lagi. Seperti itu Mas Ilham. Nah, kemudian pengembalian buku juga, teman-teman nggak perlu harus naik ke lantai 21, ada di lantai dasar atau di lobinya yang disebut dengan box pengembalian. Caranya bagaimana? Cukup aja dimasukkan bukunya, karena nanti otomatis ketika kita berdiri nanti kebuka boxnya, taruh bukunya, nggak perlu repot-repot ngembaliin ke lantai 21. Asalnya buku itu dari lantai 21 misalkan, nggak perlu repot-repot, teman-teman harus naik ke lantai 21 seperti itu. Ya Ilham, sudah jelas? Terima kasih Bu. Oke, baik, dapat disimpulkan perkuliahan pada hari ini adalah buku itu tidak hanya berupa tumpukan atau kumpulan kertas, ya, bisa juga buku yang berupa majalah, gitu kan ya. Dan juga sekarang kalau bahan pembelajaran itu tidak melulu soal buku, tapi juga bisa melalui audio visual seperti yang tadi kita bahas. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya. Terima kasih.